Jika Bapak Ibu pergi ke Balangan, di pusat kota, Bapak Ibu akan menemukan Sanggam. Benar sekali, Sanggam adalah julukan untuk Kabupaten Balangan yang merupakan singkatan dari Sanggup Begawi Gasan Masyarakat. Kira-kira apa ya hubungannya dengan pembelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Ani Karunia Puspita. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video praktik baik saya tentang pembelajaran mendalam dengan metode Sanggam bersama siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika materi piktogram. Kemampuan matematika bukan hanya tentang menghitung. Matematika mengajarkan bagaimana seseorang dapat berpikir, memahami informasi, dan bagaimana mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimana jika siswa hanya belajar untuk mendapatkan nilai tanpa memahami makna dari apa yang mereka pelajari? Pada tahun 2025, capaian numerasi SDN Paringin Timur mengalami penurunan sebesar 5,04 poin. Angka ini menjadi alarm bagi kami bahwa harus adanya perubahan dalam hal program atau kegiatan sekolah dan tidak kalah pentingnya metode dalam pembelajaran. Bersama kepala sekolah dan rekan sejawat, kami melakukan refleksi dan mencari akar permasalahan yang terjadi. Sebagai seorang guru kelas 4 dengan jumlah 21 siswa yang memiliki kemampuan beragam, saya menemukan bahwa banyak siswa mampu menghitung simbol pada piktogram, tetapi belum mampu memahami makna data, menarik kesimpulan, maupun mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Di sisi lain, perkembangan teknologi membuat siswa terbiasa menerima jawaban secara instan. Mereka menggunakan gawai hanya untuk bermain, menonton, bahkan mencari jawaban melalui AI. Namun, mereka belum terbiasa untuk berpikir secara kritis terhadap informasi yang mereka peroleh. Saya pun menyadari bahwa tantangan tidak hanya berasal dari siswa. Tanpa sadar, saya terlalu sering menjelaskan sehingga siswa kehilangan kesempatan untuk berpikir, bertanya, dan menemukan sendiri pengetahuannya. Untuk itu, saya membutuhkan sebuah inovasi yang mampu mengembalikan makna sebenarnya dalam belajar. Dari proses refleksi tersebut, lahirlah sebuah inovasi pembelajaran dengan metode Sanggam, terinspirasi dari kearifan lokal Kabupaten Balangan sebagai Bumi Sanggam. Sanggam merupakan akronim dari stimulasi, analisis, nalar, guyup bersama, generalisasi, aplikasi, dan metakognisi. Pelaksanaan metode Sanggam ini dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. Sebelum pertemuan, saya melaksanakan asesmen awal dengan cara tertulis, mengetes perkalian dengan cara hafalan dan permainan. Kegiatan pembelajaran dilakukan seperti biasa. Ada kegiatan pembuka, inti, dan kegiatan penutup. Namun, dalam kegiatan kali ini, pembelajaran diawali dengan stimulus nyata. Saya membawa pentol ke dalam kelas, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan siswa. Dari sinilah rasa ingin tahu mereka mulai tumbuh. Pada kegiatan inti, saya membagi 3 kelompok heterogen. Melalui spin yang sudah saya siapkan di Canva, siswa bersama dengan kelompoknya mendapatkan tugas yang berbeda. Kelompok berwarna merah mewawancarai Paman Udin, warna hijau untuk Mama Faris, dan biru untuk bermain basimban. Tugas kegiatan kelompok adalah mengambil data penjualan dan melakukan wawancara kepada pedagang sekolah, dan satu kelompok yang lain mengumpulkan data melalui permainan tradisional yaitu basimban. Mereka belajar bahwa data dapat ditemukan dari kehidupan nyata di sekitar mereka. Data yang diperoleh kemudian mereka tuliskan ke dalam smartboard untuk didiskusikan bersama guru. Dari diskusi dan pertanyaan pemantik yang dilakukan oleh guru, siswa dapat membandingkan berbagai cara penyajian data hingga mereka menemukan bahwa tabel merupakan cara yang lebih efektif untuk mengorganisasi informasi atau data yang sudah mereka peroleh. Kegiatan berikutnya, mereka bersama kelompok memasukkan data ke dalam tabel yang sudah guru sediakan di Canva. Momen yang paling berkesan terjadi ketika siswa menemukan sendiri konsep skala pada piktogram. Pada saat mereka memasukkan elemen gambar yang begitu banyak, dengan melakukan kegiatan diskusi, mereka menyadari bahwa satu gambar dapat mewakili beberapa objek sekaligus. Inilah momen aha yang menunjukkan lahirnya pemahaman yang sesungguhnya. Guru
Guru di sini sebagai fasilitator menjelaskan konsep vektogram secara klasikal dengan tujuan agar siswa yang lain tidak salah mengartikan tentang pengetahuan yang baru mereka dapatkan. Pada pertemuan kedua, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan HOTS di mana mengharuskan siswa tidak hanya dapat membaca data, namun mereka dapat menganalisis penyebab suatu fenomena, membandingkan informasi, serta menyusun solusi berdasarkan data yang mereka miliki. Sebagai konsultan cilik, mereka merumuskan rekomendasi bagi pedagang berdasarkan hasil analisis data. Kegiatan selanjutnya adalah presentasi hasil diskusi dan sesi tanya jawab. Pada tahap ini, setiap kelompok memaparkan hasil analisis data yang telah mereka lakukan, serta menjelaskan alasan di balik kesimpulan yang mereka ambil. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, maupun menyampaikan sudut pandang yang berbeda. Melalui kegiatan ini, siswa belajar mengomunikasikan ide secara percaya diri, mempertahankan argumen berdasarkan data, serta menghargai berbagai pendapat dalam suasana diskusi yang aktif dan kolaboratif. Selanjutnya, siswa memanfaatkan Gemini AI sebagai alat validasi. Mereka membandingkan hasil pemikirannya dengan informasi yang diberikan AI, sehingga mampu berpikir lebih kritis, reflektif, dan bertanggung jawab terhadap setiap jawaban yang disampaikan. Kegiatan asesmen akhir dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada tahap metakognisi, siswa merefleksikan proses belajar yang telah mereka lalui. Mereka menyadari bahwa data dapat membantu mereka dalam memahami masalah, mengambil keputusan, bahkan dapat membantu mereka dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bentuk penguatan positif, guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang menunjukkan kerjasama terbaik serta mampu membangun penalaran yang mendalam berbasis data. Pelaksanaan metode Sanggam menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman nyata mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir kritis siswa. Ketuntasan belajar meningkat yang awalnya 67% meningkat menjadi 86% dan sebanyak 80% siswa mampu menyelesaikan soal HOTS tentang piktogram. Dampak positif tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga dapat menginspirasi rekan sejawat, serta membentuk kebiasaan positif bagi siswa saat mereka di rumah. Melalui kolaborasi, refleksi, pemanfaatan teknologi, dan pengambilan keputusan berbasis data, metode Sanggam menghadirkan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Kedepan, praktek baik ini akan disebarluaskan melalui komunitas belajar dan kolaborasi bersama orang tua agar manfaatnya semakin luas bagi sekolah dan masyarakat. Saya sangat mengapresiasi metode Sanggam yang digunakan Ibu Ani di kelas 4 untuk meningkatkan numerasi. Semoga dengan metode ini dapat memotivasi rekan sejawat yang ada di SDN Paringin Timur untuk melakukan dan menggunakan metode Sanggam untuk meningkatkan numerasi khususnya di SDN Paringin Timur. Terima kasih. Aku senang setelah belajar piktogram, aku bisa memilih yang mana yang salah, yang mana yang benar dalam diriku. Contohnya, aku memilih menyapu daripada main game. Terus, aku memilih menabung daripada belanja boros. Aku senang belajar piktogram karena sambil bermain besimban. Senang belajar dengan Ibu Ani. Setelah belajar matematika, ternyata matematika bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.